Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu mu'tal, ya, bahwa pembagian fi'il itu terbagi menjadi dua, ada yang salim, ada yang ghairu salim, atau bisa kita katakan ada yang salim, ada yang mu'tal. Nah, kalau yang salim ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada yang sahih, ada yang mahmuz, ada juga yang mudha'af, seperti itu. Nah, kalau yang mu'tal itu pembagiannya kalau kita lihat di kitab kemarin ada 7 gitu. Nah, ada kiranya yang ghairu muta'addid, ada yang muta'addid, seperti itu. Nah, yang ghairu muta'addid imma itu huruf illatnya ada di fa, berarti dia apa? Misal. Nah, kenapa dinamakan dengan misal? Karena dia lihamli ala sahih. Karena dia mengikuti yang sahih dari segi apa? Dari segi harokatnya, fil harokat. Gitu. Nah, berbeda nanti dengan yang ain fiilnya huruf illat dan juga lam fiilnya huruf illat. Kenapa? Karena di ain fiil, kalau yang di ain fiilnya huruf illat itu dia tidak berharokat, seperti itu. Begitu juga huruf illat yang ada di lam fiil, karena di situ terjadi yang namanya qalb. Nah, kemudian kalau misalnya tadi huruf illat ada di fa fiil, berarti dia misal. Nah, itu. Dan juga kita sudah bahas ya, perubahan-perubahan huruf illat yang terjadi di fa fiilnya, baik itu yang di sulasi mujarrad atau yang di sulasi mazid, seperti itu. Oke. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan bahas huruf illat yang dimana dia taqa'u fi ainil fi'il, dia terjadi atau dia ada di ain fi'ilnya, yaitu nau yang kedua ya. Memang nanti dua nau ini nih panjang pembahasannya. Yang pertama yang di ain fi'ilnya huruf illat, yang kedua di yang lam fi'ilnya itu huruf illat, seperti itu. Ini semuanya nyata kan? Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ayo baca satu orang. Gimana? Ada yang mau baca? Ayo kamu baca. Ayo Fadl baca. Ana usani ya. Tolong kasih. Bismillahirrahmanirrahim. An-naw'u tsani al-ajwaf. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Al-thani al-mu'tallu al-'ain wa yuqalu lahu al-ajwaf. Dibaca akhirnya juga. Wa yuqalu lahu al-ajwafu wa dhu thalathati likawni madihi ala thalathati ahrufin. Idza akhbarat an nafsika Idza akhbarta an nafsika. Idza akhbarta an nafsika nahu qultu wa bi'tu fal mujarradu nuqlabu 'ainuhu fil madhi. Itu nun, nuqlabu. Tuqlabu ya. Tuqlabu. Fal mujarradu tuqlabu 'ainuhu fil madhi alifan sawa'un kana wawan aw ya'an litaharrukiha wa infitahi ma qablaha nahwu sana wa ba'a.
فإن اتصل به ضمير المتكلم أو المخاطب أو جمع المؤنث الغائب نقل فعل من الواوي إلى فعل ومن اليائي إلى فعل دلالة عليهما ولم يغير فعل ولا فعل إذا كان أصليين ونقلت الضمة والكسرة إلى الفاء وحذفت العين للالتقاء الساكنين. Oke. Nah, belakangnya baca. Fatakulu sona sonu sonat sonata sunna sunta suntuma suntum sunti suntuma suntunna suntu sunna wa taqulu fil ya'i ba'a ba'u ba'at ba'ata bi'na bi'uta bi'tuma bi'tum bi'ti bi'tuma bi'tunna bi'tu bi'na. Udah, oke. Selesai. Alhamdulillah ya. Pada mungkin ada yang beda-beda kali nuskhahnya ya. Ya, jadi kita coba bahas tentang fiil yang huruf illatnya itu ada di ain fiilnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. An-naw'us tsani al-mu'tallul ainu ya. Apa namanya? Yang ain fiilnya itu terkena mu'tal. Wa yuqalu lahu al-ajwafu atau bisa dinamakan dengan ajwaf. Wa yuqalu lahu ay wa yuqalu lil mu'tallil ain itu dinamakan dengan al-ajwaf. Gitu ya, karena ajwaf artinya kosong. Wadzus salasati atau dinamakan dengan sahibus salasah gitu ya. 3 kata. Kenapa? Likauni, nah jadi likauni itu taklilnya ya, lam yang ada di likauni itu kan huruf illat. Nah itu taklilnya ke zus salasah gitu. Kenapa kok dia dinamakan dengan zus salasah? Nah ini alasannya, taklilnya. Likauni madhihi ala salasati ahrufin. Karena madhinya itu bentuknya tiga huruf gitu. Kapan bentuknya 3 huruf? Idza akhbarta an nafsika. Ketika kamu ingin menceritakan tentang kamu gitu. Atau mukhatab ya, orang lain. Nahu contohnya qultu wa bi'tu. Nah itu contohnya qultu dan juga bi'tu. Nah, ini apa namanya? Ya, al-mu'tal al-ajwab atau al-mu'talul ain. Ya, dia adalah makana ainu fi'lihi harfa illatin. Oke. Jadi ajwaf itu dia ain fi'ilnya berupa huruf illat. Seperti itu. Nah, imma nanti dia waw atau ya huruf illatnya. Kemudian contohnya nanti seperti ya tadi seperti kola kayak gitu. Seperti kola. Nah, ma di sini artinya lafaz ya. Al-lafzu atau al-kalimat. Ya. Makana ainu fi'lihi harfa illatin. Nah, dengan kata harfa illatin itu pertama dia mengeluarkan misal. Ya, karena misal itu yang huruf illatnya di fa fi'il. Kemudian yang kedua, dia mengeluarkan apa? Nakis gitu. Kenapa mengeluarkan nakis? Karena nakis itu huruf illatnya ada di lam fi'il. Seperti itu. Jadi dengan kata
aina fi'lihi harfa illatin. Dengan kata ain fi'ilnya itu huruf illat, itu mengeluarkan misal dan juga mengeluarkan naqis. Seperti itu. Nah, kemudian al-ajwaf, dia itu dinamakan ajwaf tadi. Karena dia jauf itu artinya kosong. Nah, kemudian juga dia bisa dinamakan dengan zus salasah. Tapi dengan catatan idza akhbarta an nafsika, ketika engkau sedang menceritakan diri kamu. Ya. Nah, contohnya tadi seperti apa? Seperti qultu. Qultu dan juga bi'tu. Seperti itu. Qultu dan bi'tu. Nah, ini dinamakan zus salasah. Kenapa? Karena dia terdiri dari 3 huruf. Seperti itu. Beda kalau seandainya misal. Misal kan kalau kemasukan dhamir gimana? Wa'ada berarti wa'adtu. Seperti itu. Nah, wasola berarti wasoltu. Nah, dan seterusnya. Dia bukan zus salasah. Di situ karena ada 4. Tapi kalau ajwaf dia zus salasah. Qultu, bi'tu, suntu. Kayak gitu. Kumtu. Dan seterusnya. Nimtu. Ya. Nah, zus salasah dia terdiri dari 3 huruf. Maka ketika itu ada pertanyaan. Lah, itu kan ta yang ada di sini itu kan bukan bagian huruf daripada qola atau bukan bagian huruf daripada ba'a, seperti itu. Nah, maka dijawab bahwa dhamir fa'il ya yang ada di fi'il madhi ketika dia melekat kepada fi'il madhi, maka dia itu sudah menjadi juzuknya. Sudah menjadi bagian, seperti juzu. Seperti bagian daripada si fiilnya. Jadi si ta, ya fa'il ini, ya tu, itu sudah menjadi bagian daripada fiil itu sendiri. Makanya, tu seakan-akan nggak dianggap seperti kalimat lain. Jadi tu atau ta fa'il yang ada di sini, itu sudah menjadi bagian daripada kalimat qola dan juga ba'a. Makanya dia tetap atau bisa dikatakan dengan nama zus salasah. Ya, jadi alasan dinamakan zus salasah karena terdiri dari 3 huruf. Pertama, yang kedua, tak fa'ilnya itu dianggap ya masuk ke dalam kalimat daripada qola dan juga ba'a atau fiil ajwaf yang lainnya, seperti itu. Makanya dia dinamakan zus salasah. Ai sahibus salasah. Oke, itu penamaannya. Nahu qultu wa bi'tu. Nah, selesai. Kemudian selanjutnya fal mujarradu. Nah, sekarang masuk ke fiil sulasi mujarrad. Fal mujarradu tuqlabu ainuhu fil madhi alifan sawaun kana wawan au ya'an. Ai sawaun kanal madhiyu wawan fi ain, ya baik madhinya itu yang di ain fiilnya itu waw atau yaan gitu. Kenapa diganti jadi alif? Li taharrukihima gitu ya. Wan fitahi ma qablahuma. Jadi karena sebelumnya itu berharokat dan juga karena sebelumnya harokatnya fathah seperti itu. Jadi kemarin kan banyak ya kita mempelajari kaidahnya. Nah, idza kana ainul madhi mu'tallan, ya kalau misalnya ain madhinya itu mu'tal, kulibat alifan. Jadi ini kaidah, ketika ain madhinya itu berupa huruf illat, maka dia diubah menjadi alif gitu. Ya, kenapa alasannya? Yang pertama karena huruf illatnya berharokat, 1. Kedua, karena sebelumnya sebelumnya juga harokatnya fathah kayak gitu. Jadi nanti ada kategorinya, ada syarat kalau mau mengubah huruf illat. Yang pertama syaratnya tadi huruf illatnya berharokat. Karena nanti kita akan menemukan kalimat di mana dia huruf illat tapi nggak diubah. Ya, tapi tidak diubah. Karena hilang syaratnya.
Jadi syarat kalau dia mau dijadikan atau kalau dia mau diubah, kalau mau diqalab, ya pertama dia harus apa tadi? Huruf ilatnya berharokat. Yang kedua sebelumnya berharokat juga, imma berharokat fathah atau berharokat dhammah atau berharokat kasroh. Kalau dia berharokat fathah maka diganti jadi alif. Kalau sebelumnya berharokat kasroh nanti diganti jadi ya. Kalau sebelumnya dhammah maka diganti jadi waw. Nah itu. Jadi pertama litaharrukiha. Alasan dia diganti karena apa namanya? Dia berharokat. Oke. Contohnya adalah apa? Contohnya di sini ada misalnya ba'aqola. Kola. Aslinya apa kola? Koala. Nah, aslinya koala. Oke. Nah, karena apa namanya huruf ilatnya berharokat, ya, kemudian sebelumnya itu ada apa? Ada fathah, maka wawunya diganti jadi alif seperti itu. Maka jadilah kola. Nah itu tujuan apa? Untuk apa? Untuk khifah. Ya, untuk khifah dan juga untuk munasabah. Karena munasabah fathah itu adalah alif. Itu maka diganti jadi kola. Ya, kemudian juga contoh lagi misalnya baya'a. Ya, baya'a. Ba'a aslinya apa? Baya'a. Maka ba'a aslinya baya'a. Nah, kemudian karena huruf ilatnya berharokat dan sebelumnya berharokat fathah, ya, maka dia diganti jadi alif kayak gitu. Yang pertama dia harus diubah karena dia berharokat huruf ilatnya. Kemudian huruf ilatnya harus diubah jadi apa nih? Ya, nyesuaiin harokat sebelumnya. Sebelumnya harokatnya apa? Fathah, maka diganti jadi alif kayak gitu. Nah, ada nggak contoh yang huruf ilatnya itu alif? Fi'il tapi contoh huruf ilatnya alif, tapi alifnya asli, ada nggak? Hah? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Apa? Karena alif nggak pernah berharokat. Karena alif itu nggak akan pernah bisa jadi huruf asli. Nah itu sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Oke. Maka ibarahnya beliau, ibarahnya musannif mengatakan sawaun kana wawan au ya'an. Nah, berarti ada nggak alif di situ beliau? Au alifan? Nggak ada. Kenapa? Karena alif nggak pernah bisa jadi huruf asli. Nah, waw dan ya bisa jadi huruf asli. Kenapa? Karena waw dan ya masih bisa diberikan harokat. Seperti itu. Maka dia masih berhak dijadikan huruf asli. Oke. Kola, koala, ba'a, baya'a. Nah ini wazannya apa? Wazannya fa'ala. Oke. Wazannya fa'ala. Litaharrukiha wan fitahi ma qoblahuma. Ma qoblahuma. Nahu sona wa ba'a. Apa aslinya sona? Sowana. Gitu. Sowana. Oke. Fa inittasala bihi dhamirul mutakallim au dhamirul mukhatabi au jam'il muannasil ghaibi nuqila fa'ala minal wawiyyi ila fa'ula. Oke. Wa minal ya'iyyi ila fa'ila dalalatan alaihima. Oke. Dalalatan alaihima. Oke, kalau seandainya, nah sekarang kita masuk ke pembahasan yang poin selanjutnya. Tadi poin pertama, kalau fi ain madinya itu mu'tal, maka dia diganti jadi alif. Kayak gitu. Contohnya lagi misalnya, ini yang wazan fa'ala. Oke, sekarang yang wazan fa'ila. Yang wazan fa'ila contohnya apa? Khofa. Aslinya apa? Khawifa. Ya, khawifa. Oke. Wawnya berharokat gak? Berharokat. Diganti jadi apa? Jadi alif. Kenapa diganti jadi alif? Karena sebelumnya fathah. Oke. Contoh lagi. Haba. Aslinya apa?
Hayiba. Aslinya hayiba gitu. Hayiba. Nah, diganti jadi apa? Karena huruf illatnya berharokat, kemudian sebelumnya fathah, maka dia diganti jadi alif. Nah, ini wazan dari fa'ila. Ya, fa'ila. Kemudian yang fa'ula ada enggak? Ada. Contohnya apa? Tola. Salah. Tola. Aslinya apa? Towula. Towula. Karena berharokat huruf illatnya dan sebelumnya fathah, maka dia diganti jadi alif. Nah, ini wazan fa'ula. Ya. Udah. Kalau sona wazannya apa? Fa'ala. Seperti itu. Nah, jadi idza kana ainul madhi mu'tallan sawa minal jami'. Jadi semuanya mau wazannya itu fa'ala, fa'ila atau fa'ula, maka dia diubah jadi alif. Dia enggak terbatas kepada fa'ala gitu. Nah, di sini maka di sini beliau enggak mengkoitkan apa-apa tuh. Jadi kaidahnya untuk semuanya, untuk wazan fa'ala, fa'ila dan juga fa'ula. Sawa'un kana wawan au ya'iyya au ya'an li taharrukihima wan fitahi ma qablahuma. Nah itu. Jadi pertama alasan kenapa dia diubah, pertama li taharrukihima. Nah itu alasan waw dan ya diubah. Kemudian kenapa dia diubah menjadi alif, wan fitahi ma qablahuma. Jadi li taharrukihima itu illat. Alasan waw dan ya itu diubah, diqalab. Ya. Terus di qalabnya jadi apa? Nah, di qalabnya tergantung harokat sebelumnya. Maka wan fitahi ma qablahuma. Sebelumnya difathahkan itu illat bahwa dia diganti jadi alif, ya. Jadi yang pertama illat untuk qalab, untuk diubah nih huruf illatnya. Yang wan fitahi ma qablahuma illat untuk dia diubah jadi alif. Itu beda ya, li taharrukihima wan fitahima qablahuma, alasannya itu enggak ke satu arah, tapi ke dua hal yang berbeda gitu. Dua kondisi yang berbeda. Oke. Maka li taharrukihima itu ilat daripada tuklab. Ya, makna dari qalb. Kayak gitu. Kemudian infitahima qablahuma ya walin fitahi. Itu kan dia ma'tufah ke taharrukihima. Berarti ada takdir lam ta'lila juga, walin fitahi, dan juga karena ya sebelum sebelum waw dan ya-nya itu fathah, dia diganti jadi alif gitu. Oke, setelah itu tuh selesai kaidah pertama di fi'il sulasi mujarrad. Kemudian fa inittasala bihi dhamirul mutakallim. Nah, sekarang kita akan membahas fi'il sulasi mujarrad yang dimana di ain fiilnya ada huruf illat ketika bersambung dengan dhamir. Ya, fa inittasala. Oke, kalau seandainya dia bersambung dengan dhamir mutakallim, baik mutakallimnya itu apa? Bin nafsi atau ma'al ghair, ya. Atau dhamir mukhatab, mau mukhatabnya itu mudzakkar atau muannas atau mufrad, musanna dan juga jama'. Atau au jam'il muannatsil ghaib, atau dengan jama' muannas yang ghaib gitu ya. Al jam'il muannatsil ghaibi, al ghaibi itu ya, jam'il muannatsil ghaibi. Oke. Nukila, maka itu nukila jawab daripada in tuh. Mana tadi? Fa inittasala ya. Itu jawab daripada in. Apa resikonya ketika dia disambungkan dengan dhamir? Nukila. Maka dinukil ya, wazan fa'ala dinukil minal wawi ya, wazan fa'ala yang ain fiilnya itu huruf waw itu dinukil ke wazan fa'ula, dipindahkan ke wazan fa'ula. Nah, itu pertama. Kemudian wa minal ya'i ya, kalau misalnya ain fiilnya itu ya, maka dia dipindahkan ke wazan fa'ila kayak gitu. Mana tadi spidol? Oke. Nah, segini berarti ada selanjutnya
Idza kana, oke. Idza tasala, oke, kalau dia idza tasala dhamirul mutakallim, ya, mutakallim atau awil mukhatab awil jam'il muannasi al-ghaib, atau kita namakan dengan dhamirul mutaharrik semuanya. Dhamir mutaharrik. Idza tasala dhamirul mutaharrik. Kalau seandainya dhamir mutaharrik, nah itu bersambung, ya. Bersambung dengan siapa? Bersambung bil fi'lil ajwaf. Kalau dia bersambung dengan fi'il ajwaf, ya, maka dia perlu fafihi tafsil, maka dia perlu ditafsil. Ya, perlu ditafsil. Kalau dia jadi fi'il ajwaf ketika bersambung dengan dhamir mutaharrik, maka harus ditafsil. Maka di sini ada poin-poinnya. Ya, 1, idza kana ala wazan, kalau seandainya dia wazannya fa'ala, ya, yang dimana wa fiha, ya, fa'ala minal wawi, ya, dia ain fi'ilnya ada waw, kulibat, nuqilat, dia dipindahkan ila apa? Ila fa'ula, dipindahkan ke wazan fa'ula. 1. Kemudian 2, idza kana ala wazan fa'ala lagi minal ya'i, ya, nuqilat ila fa'ila. Oke. Terus idza kana ala wazan fa'ula, kalau dia wazannya fa'ula, ya, asliyan, ya, kalau dia wazannya fa'ula dan itu asli, maka dia tidak di manukila. Dia tidak dinukil. Kemudian tidak dipindahkan. Kemudian yang ketiga, kalau dia wazannya fa'ila, ya, fa'ila asliyan, dia itu asli, maka juga sama, dia tidak di manukila. Nah itu. Jadi kalau dia bersambung dengan fi'il ajwaf, ketika dia bersambung dengan dhamir mutakallim atau mukhatab dan lain sebagainya, maka harus ditafsil. Seperti itu. Harus dirinciin dulu. Tergantung nih wazannya apa, karena masing-masing wazan itu berbeda. Ya, baik fa'ala atau fa'ula atau juga fa'ila. Nah sekarang, idza kana ala wazan fa'ala, kalau seandainya dia wazannya fa'ala wawi, maka dia dipindahkan ke fa'ula. Contohnya apa? Contohnya seperti sona. Idza kana ala wazan fa'ala minal ya'i nuqilat ila fa'ila. Contohnya ba'a. Seperti itu. Nah, sekarang sambung dengan domir. Domir mutakallim. Contoh ketika dia disambung dengan domir mutakallim. Gimana? Suntu. Kayak gitu. Suntu. Nah, aslinya apa? Suntu. Aslinya sowantu. Ya.
sona, kemudian bersambung dengan domir jadi suntu. Aslinya adalah sowantu. Sowantu. Oke. Sowantu. Nah, pertama kita sukunin dulu nih wawnya. Ya. Apa namanya? Kita sukunkan wawnya. Setelah wawnya disukunkan, ya, setelah wawnya disukunkan, lalu apa? Di sini terjadi apa? Iltiqa'us sakinain. Atau mau yang lain, misalnya wawnya kita ganti jadi alif, gitu ya. Kita ganti jadi alif, berarti sontu. Nah, berarti itu iltiqa'us sakinain. Nah, maka mau nggak mau yang dibuang adalah wawnya, seperti itu. Wawnya dibuang, sisa sontu. Seperti itu. Sisa sontu. Nah, harusnya apa namanya? Ini wazannya tuh sontu. Kalau berwazan fa'ala, cuman wawnya dibuang gitu. Wawnya dibuang. Nah, di sini nggak ada yang menunjukkan bahwa waw itu dibuang. Maka mau nggak mau kita harus apa? Harus memberikan harokat yang dimana waw itu dibuang. Apa yang menunjukkan waw itu dibuang? Yaitu dhammah. Jadi suntu. Nah, itu apa namanya? Sona suntu. Oke, itu pertama. Kemudian yang kedua, kan sona suntu gitu. Nah, berarti kan asalnya tadi apa? Sowantu. Dinukil ke wazan apa? Fa'ula. Jadi sowuntu gitu ya. Nah, itu pakai cara yang selanjutnya, yang dinukil ini nih, ila fa'ula. Aslinya sowantu. Nah, kemudian dinukil apa namanya? Ke wazan fa'ula. Jadi sowuntu. Nah, sowuntu kemudian di sini kita salep harokatnya. Ya, dhammahnya ini, dhammah yang ada di waw itu dinukil, dipindahkan ke sod. Tapi kalau mau dipindahin ke sod, catatannya harus salbu harokatiha. Harokat yang ada di sod itu harus dihilangin dulu. Seperti itu. Berarti harokat yang ada di sod dihilangkan dulu. Berarti di sini jadi apa namanya? Suwuntu. Ya, salbu harokatiha. Jadi ba'da salbi harokatiha. Setelah harokatnya itu disalab, baru dhammah yang ada di waw dipindahkan. Seperti itu. Dipindahkan. Jadi apa? Jadi suntu. Nah, karena dia iltiqa'us sakinain, maka wawnya dibuang. Maka soro jadilah suntu. Hakada. Itu ya, kira-kira seperti itu. Jadilah suntu. Kenapa sih harus dinukil, pindahkan ke wazan fa'ula gitu? Kenapa enggak sontu aja? Masalah enggak kalau kita katakan sontu aja? Enggak masalah. Ada berat enggak? Enggak ada berat, ya gitu. Kenapa harus dipindahkan gitu? Dari fa'ala ke fa'ula, dari fa'ala ke fa'ila. Seperti itu. Nah, nanti di sini dikasih alasannya. Makanya dikatakan fa inittasala bihi dhamirul mutakallim au dhamirul mukhatab au jam'il muannatsil ghaibi nuqila fa'ala minal wawi ila fa'ula wa minal ya'i ila fa'ila. Nah, dalalatan alaihima. Nah, itu alasannya. Ya. Dalalatan alaihima. Nah, itu. Jadi karena kenapa dinukil? Ini dalalatan itu apa i'rabnya? I'rab dalalatan apa? Maf'ulah atau maf'ul li ajli. Apa syarat maf'ul li ajli? Pertama bentuknya masdar. Kedua sabab dari fiilnya, kayak gitu. Nah, nanti tapi yang ketiga apa? Fiilnya itu lil qalb. Ya, ada ya dulu lil qalb, kayak gitu. Oke, dalalatan alaihima. Nah, karena
nukilan itu ya berarti kan maf'ul ajli, berarti ditakdirkan dalam taklil di situ. Jadi takdir itu lidalalati alaihima. Ya, jadi taklil dari mana tuh? Dalalatan alaihima taklil apa? Taklil lun naql. Kenapa sih alasan dia dipindahkan? Nah ini taklilnya nih, dalalatan. Jadi kalau ditanya, ini dalalatan taklil dari mana nih? Taklil dari naql, an-naql. Nah, dari nukilanya tuh, dari makna nukilanya yaitu an-naql. Ya. Ini kayak gini guys. Jadi apa namanya? Kalau memahami kitab itu ya seperti itu emang caranya. Gitu. Nggak bisa harus utuh juga. Jadi nggak bisa kita katakan maf'ul ajli. Oke, maf'ul ajli kan menunjukkan sebuah ilat ya. Menunjukkan pekerjaan itu ada alasannya dikerjakan. Nah, kita harus tahu, ini ilatnya kemana? Sama yang tadi saya katakan, yang likauni madhihi. Nah, itu ilat. Kemana tuh ilatnya? Ya, ilat untuk siapa? Si likauni madhihi ini. Taklil kauni madhihi. Berarti ke al-ajwa gitu. Atau ke al-mu'tal al-ain, seperti itu. Nah, begitu juga di sini dalalatan alaihima. Jadi kalau mau memahami kitab kuning atau kitab gundul secara utuh, ya pertama tadi harus tahu ta'alluq ya, khususnya huruf jar ya. Mungkin kita bisa menerjemahkan gitu dalam bahasa Arab ya, diterjemahkan ke bahasa Indonesia di kitab gitu. Tapi kadang untuk memahami makna secara utuh, khususnya kitab Turos, itu nggak bisa hanya sebatas terjemahan. Karena nanti dalam kitab Turos itu banyak khofa, gitu, banyak gumut. Nah, dan juga banyak kalau dita'alluqkan ke ini, kira-kira maknanya seperti apa, khususnya huruf jar, kayak gitu. Kalau dibacanya dia marfu', kira-kira maknanya seperti apa. Kalau dibacanya majrur, kira-kira maknanya seperti apa. Nah, itu hal yang seperti itu tuh lumrah di dalam kitab Turos, gitu. Kalau dibaca majrur dan marfu', boleh nggak dua-duanya? Misalnya taruhlah boleh. Nah, kalau dibaca majrur maknanya seperti ini, marfu' dibacanya seperti ini. Ya, kayak gitu ya. Kira-kira cara baca kitab seperti itu. Dalalatan alaihima. Nah, ini menunjukkan karena dalalatan alaihima. Oke. Kemudian selanjutnya kalau seandainya dia tidak diubah, saya tadi tuh seperti sontu, itu nggak ada yang menunjukkan waw itu dibuang. Oke, waw memang dibuang atau ya dibuang nanti. Bi'tu atau jadi ba'tu. Ba'tu itu dibuang. Nah, mana yang menunjukkan ya sama waw itu dibuang? Nggak ada seperti itu. Padahal waw sama ya itu apa? Huruf asli. Ya main buang-buang aja gitu. Harusnya ada change flyernya nih gitu. Ada yang gantiin. Nah, itu kira-kira seperti itu. Maka harus diubah ke fa'ula sama fa'ila agar menunjukkan ada huruf asli yang dibuang atau ada huruf ilat yang dibuang. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ini coba saya hapus dulu ya. Nah, tadi kita coba ke sona. Sona ketika jadi domir lah, ini warnanya beda ini ya. Biru ke ungu-unguan itu. Oke, sona. Nah, ini sona nih. Gimana kita sambung ke domir mutakalim? Berarti suntu. Oke. Kemudian domir mutakalim al-ghair. Sunna. Oke, domir mukhatab. Sunta. Yang musananya suntuma. Ya. Suntum. Suntuk. Sunti. Ya, terus suntuma. Suntunna. Oke. Nah, ini domir yang mukhatabnya. Kemudian yang mughaibnya sona, sonais, lapar. Sonu. Sosis ya. Sonu. Terus sonat, donat. Diterusin jokesnya ya. Sonata, ya.
sonata terus sunnah. Nah ini sunnah. Oke. Nah, sekarang kita melihat ke suntu, sunna, sunta, suntuma, suntum, sunti, suntuma, suntunna. Sona, sona, sonu, sonat, sonata, sunna. Nah ini, sunna aslinya apa? Ah, sowun. Ya, sowun. Nah, karena udah dinukil lah. Katakan udah dinukil ke faula. Sowunna. Ya, sowunna. Nah, ini aslinya. Nah, kemudian apa namanya? Waw yang ada di domah yang ada di waw dinukil ke sod. Kayak gitu. Dinukil kemana? Ke sod. Ba'da, tapi harus ada ba'danya. Setelah harokat yang ada di sod dibuang, disalep. Kayak gitu, diambil. Berarti dipindahkan jadi sunnah gitu, sunnah. Dah. Nah, sekarang kita lihat sunnah ada iltiqo sakinain enggak? Ada, yaitu nun, ya, nun yang ada di nun asli dan juga waw asli. Maka yang dibuang adalah huruf ilatnya. Kenapa yang dibuang huruf ilatnya? Karena ya dia ilat gitu. Sedangkan nunnya sohih. Nah sohih lebih aqwa daripada illah. Maka jadilah sunnah. Ya sunnah. Nah sekarang ada dua nun. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Seperti itu ya. Nah, karena dia yang pertama sukun, yang kedua berharokat, maka dia diidgomkan. Idgomnya wajib apa boleh atau wajib apa boleh? Wajib. Seperti itu. Oke, maka jadilah sunnah. Nah, sama juga sunnah juga sama kasusnya kayak gitu. Ya. Coba ada yang mau coba? Sunnah gitu. Ya, sunnah aslinya apa? Coba, sok. Sunnah. Apa? Saya sudah dinukil. Oke, sowunna gitu ya. Ya. Pindahin. Sod. Kenapa? Iltiqo sakinain. Oke, jadi sunnah diidgomkan setelah itu. Ya, oke, tepuk tangan. Masya Allah. Ya. Apa namanya? Antum cocok dikatakan jinnul ins ya. Jinnya manusia. Karena kalau kata Imam Syafi'i kan gitu, ahlul arabiyah jinnul ins, yubsiruna ma la yubsiru ghairuhum. Jadi dia bisa melihat apa yang enggak dilihat orang lain, indigo ya, gitu. Ya, jadi kalau kalian mau jadi pakar bahasa Arab ya jadilah indigo Arab gitu. Oke, itu apa namanya? Sunnah. Kemudian yang wa minal ya'i ya itu dipindahkan ke fa'ila. Contohnya apa? Ba'a gitu. Ba'a. Ba'a berarti gimana? Ba'a kita masukkan ke domirnya. Berarti bi'tu bi'na. Terus bi'ta bi'tuma bi'tum bi'ti bi'tuma bi'tunna. Terus apa? Bi'tunna. Terus ba'u. Ya, anta ba'u banget gitu ya. Ba'ata. Terus bi'na hakadha. Oke? Bi'na. Nah, ini
Ini bi' semua nih. Nah, bi'ta, bi'tu, bi'na. Bi'tu itu aslinya apa? Bayi'tu. Bayi'tu. Oke, ini setelah dinukil dari baya'a ke bayi'a. Nah, bayi'tu. Kemudian harokat yang ada di huruf ilat itu dipindahkan ke ba. Setelah disalab harokat ba-nya. Jadi hilangin dulu. Jadi bi'tu gitu. Setelah disalab jadi bay' dipindahin nih harokat ya-nya. Jadi bi'tu gitu. Jadi bi'tu. Nah, ini iltiqa'us sakinain. Harus dibuang. Yang dibuang yang mana? Ya-nya, karena dia huruf ilat. Jadilah bi'tu. Ya, itulah bi'tu. Oke. Nah, ini i'lalnya bil apa? I'lalnya bin naql. Karena dipindahin harokatnya. Oke. Dah, sunnah juga sama. I'lalnya bin naql. Ya, i'lalnya bin naql. Oke, kemudian walam yataghayyar. Fa itu situ yughayyar ya. Nuskhanya yughayyar. Di sini yataghayyar ya. Kalau yang nuskhanya ghayyara itu yughayyar berarti. Kalau yang taghayyara berarti sama, lam yataghayyar. Ya, karena itu lazim. Walam yataghayyar fa'ula wala fa'ila idza kana asliyaini. Maka nah itu enggak diubah tuh. Fa'ula wala fa'ila itu enggak dinukil, enggak dinakal. Ya kenapa? Karena udah jadi bentuknya seperti itu. Wa tuqlabu dhammatu wal kasratu ilal fa'i. Akhirnya dhammah dan kasrohnya dipindahkan ke fa. Ini kaifiyahnya gitu. Jadi di kaifiyahnya gimana? Pertama dhammahnya dan kasrohnya itu dipindahkan ke fa. Itu tuklab atau tunqol ya? Ya, tuklab ya. Tuklabu dhammah. Tuklab berarti maknanya di sini nakal, dipindahkan gitu. Ke fa. Oke, nah tadi caranya udah dijelaskan. Nah, yang tadi ala wazan apa namanya? Ala wazan fa'ula, contohnya apa tadi? Tola, ya. Tola. Nah itu, tola. Aslinya towula. Kalau kemasukan domir gimana berarti? Domir mutakalim. Tultu, tulna, tulta, tultuma, tultum, tulti, tultuma, tultunna, tola, ya, tolu, awas jangan sampai blunder. Tolu, tolat, tolata, tulna. Nah itu ya, tulna. Ada nukil nggak di situ? Nggak ada, karena memang wazannya dari fa'ula seperti itu. Kemudian, idza kana ala wazan fa'ila aslian, itu asli ya. Dia juga tidak dinukil. Contohnya apa? Khofa atau haba. Khofa. Coba khofa. Khofa berarti jadi apa? Hah? Khiftu, khifna. Khifta, khiftuma, khiftum, khifti, khiftuma, khiftunna. Khofa, khofu. Khofat, khofata, khifna. Nah itu i'lalnya apa? Bin naql. Gitu. Bin naql wal hadzf. Karena huruf ilatnya dibuang. Ya, i'lal sama ini juga. I'lalnya bin naql wal hadzf. Yang pertama menukil harokat yang ada di ain fi'il ke fa fi'ilnya. Yang kedua membuang apa? Membuang huruf ilatnya. Al i'lalu bin naqli wal hadzfi. Ya. Oke. Haba. Coba kalau haba. Ya, haba antum. Haba kalau sambung ke domir. Aslinya haba apa? Nah itu, hayiba. Coba dipasukin ke domir. Terus? Hibna. Oke. Hibna, Masya Allah. Tepuk tangan dong, respect ya.
Iya, jadi haba. Haba itu artinya apa? Haba sama khofa artinya. Takut ya. Ada syair itu Zuhair mengatakan wa man haba asbabal manaya yanal nahu wa in yarqa asbabas salami bisulami gitu. Ya, jadi siapa yang takut dengan sebab-sebab kematian, yanal nahu, pasti dia akan apa? Bertemu dengan kematian itu. Wa in yarqa asbabas salami bisulami. Wa in yarqa asbabas samai bisulami. Meskipun dia naik tangga-tangga langit dengan apa? Ya, dengan tangga. Asbabas sama, meskipun dia menaiki langit dengan tangga seperti itu. Ini kan sejalan dengan Al-Qur'an ya. Namanya Zuhair Syairul Hikmah ya. Beliau penyair bijak. Aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Nah, itu sama sejalan dengan maknanya Zuhair gitu. Itu haba. Kemudian nala. Nala asalnya apa? Nawa. Nayila. Ya, nayila bukan nawila. Nayila. Oke? Nah, itu asli ya. Ada kalau disambungin ke domir. Niltu. Ya, ada nggak penukilan domir? Ada nggak penukilan wazan di situ? Di wazan nala? Nggak ada, karena emang aslinya fa'ila dia. Nala aslinya nayila. Kayak gitu. Oke? Koma. Apa? Wazannya apa? Fa'ala, qawama. Kemudian kalau disambungin ke domir, kumtu. Ada nukil nggak di situ? Ada. Ya, koma dipindahin ke fa'ula, berarti qawuma. Seperti itu. Baru setelah itu disambung dengan domir. Nama, aslinya apa? Nawima. Aslinya apa? Nawima. Seperti itu. Nawima. Jadi, kemudian disambung ke domir. Jadi nimtu. Jelas ya? Itu apa namanya? Jadi bisa nauman, bisa juga niyaman. Kalau mau lihat asli dari suatu kata, lihatlah masdarnya. Lihat masdarnya. Qala yaqulu qaulan. Ba'a yabi'u bay'an. Nah. Oke. Kemudian wahudifatil. Nah, ini apa namanya kaifiyahnya? Kaifiyah mengubahnya. Tuqlabud dhammatu wal kasratu ilal fa'i. Wahudifatil ainu liltiqa'is sakinainda. Fataqulu sona sonu sonat sonata sunna. Sunta suntuma suntum sunti suntuma suntunna suntu sunna. Wataqulu ba'u di situ langsung ya. Ba'u ba'at ba'ata bi'na bi'ta bi'tuma bi'tum bi'ti bi'tuma bi'tunna bi'tu bi'na. Oke. Nah, selanjut kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Ini yang maklum. Ya, sekarang kita kalau mau mengubah ke yang majhul. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, ini saya hapus ya. Dah, ini kita hapus. Ja'a aslinya apa? Jayi'a. Ya. Jawa. Sehat dah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang fiil madhi yang majhul. Wa idza banaitahu. Ya, lil maf'ul kasartal fa atau kusiratil fa. Ya. Engkau kasrohkan fa'nya minal jami'. Nah, maksud dari jami' di situ semuanya, semua wazan. Wazan fa'ala, fa'ila dan juga fa'ula. Minal jami' itu maksudnya seperti itu. Fakulta sina. Ya, kamu katakan sina. Itu. Sina. Nah, itu. Kalau ini lil majhul, yang lil maf'ul. Ya. Al mabni lil maf'ul. Ya.
Kalau kamu ingin mengubahnya, maka kusirotil fa. Kasrokan fa-nya. Contohnya apa? Contohnya sina. Aslinya apa? Aslinya suwina. Suwina. Oke. Suwina. Nah, kemudian salap dulu harokatnya. Harokat yang ada di shad gitu. Salap jadi suwina. Nah, kemudian pindahkan nih ke waw, ke shad. Jadi siuna. Ya, siuna. Oke. Siuna karena sebelumnya karena apa? Karena si waw sudah sukun dan sebelumnya kasroh, maka dia diganti wawnya diganti jadi apa? Jadi ya. Jadi sina. Jadilah sina kayak gitu. Jadi kalau majhul nanti kalau belajar nahwu itu nanti boleh dibacanya apa namanya? Ada juga yang baca suwina. Ada juga lugotnya yang baca suwina. Baya, buya ada juga. Nah, ada juga yang ismam. Tahu ismam ya? Jadi kasrohnya itu hanya nyengir aja gitu. Suwina gitu. Suwina. Enggak suwina gitu. Kalau suwina jelas banget kasrohnya. Suwina gitu. Nah, itu apa namanya di ismam. Nah, itu kalau yang dibacanya ismam. Ya, udah silahkan dipelajari setelah pesan-pesan berikut ini ya, itu ismam. Nah, sina, kemudian ada lagi apa? Apa? Ba'a. Apa? Bi'a. Ya. Bi'a. Aslinya apa? Buyi'a. Buyi'a. Oke. Kemudian ini disalep, ini dipindahkan ke kemana? Ke ba. Jadi bi'a. Ada ya-nya diganti nggak? Nggak perlu diganti. Ya, nggak perlu diganti karena apa? Ya karena udah munasabah kayak gitu. Kemudian apa? Qila. Aslinya apa? Kuila. Kuila. Nah, kuila kemudian ini dipindahkan ke qaf. Akhirnya diganti jadi ya. Jadi qiula. Nah, karena berat ya, maka untuk munasabah ke waw diganti jadi kasroh. Nah, ini namanya al-i'lalu bin naql wal qalb. I'lalnya itu mabni lil maf'ul itu dinakal dan di qalb. Pertama dipindahin harokatnya, kedua huruf ilatnya diubah seperti itu. Wa tilaluhu bin naqli wal qalb. Kalau yang untuk sina dan juga qila yang wawnya gitu. Wa bi'a i'tilalnya bin naql faqat. Sedangkan bi'a itu ilatnya dengan naql aja. Selesai. Itu untuk yang madhi. Nala berarti apa? Majhulnya nila aslinya apa? Aslinya nuyila. Nuyila. Nah, itu ilat i'tilalnya apa? Bin naql aja. Bin naql faqat, enggak bil qalb. Karena udah ya-nya udah asli di situ. Oke, kemudian wa taqulu fil mudhari'. Nah, sekarang di mudhari'. Ya. Yasunu wa yabi'u. Nah, di situ yusonu ya. Yasunu. Yasunu wa yabi'u. Nah, ini mudhari'. Oke. Ini kita hapus. Nah, mudhari' itu ada al-mudhari'. Nah, mudhari' itu ada yang maklum, ada juga yang majhul. Seperti itu. Mudhari' ada yang maklum, ada yang majhul. Nah, yang maklum itu ada yang ilatnya maklum atau majhul? Yang maklum, sorry. Yang maklum ada kalanya ilatnya itu dengan an-naql. Ya, bin naql. Dia ilatnya itu bin naql faqat. Ya, seperti yang di sini dikatakan,
wa taqulu fil mudhari' yasunu wa yabi'u wa i'laluhuma bin naql. Nah, ini ilatnya dengan naql aja. Contohnya apa tadi nih? Yasunu. Ya. Yasunu itu aslinya apa? Yaswunu. Aslinya yaswunu. Nah, yaswunu. Nah, kemudian dinakal tuh harokat yang ada di waw ke sod. Jadinya yasunu. Nah, ini nakal. Nggak ada yang diubah sama sekali. Huruf ilatnya juga nggak dibuang atau diganti dan lain sebagainya. Ada juga yang dimana ilatnya itu bin nakal wal qalb. Ya. An-nakal wal qalb. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti khofa ya khofu. Nah itu. Ya khofu. Ya khofu. Aslinya apa? Yahwafu. Aslinya yahwafu. Nah ini asli nih. Yahwafu. Nah itu. Kemudian harokat yang ada di waw dipindahkan ke kho. Ya, ke kho, ke fa fiilnya. Nah itu nakal. Ya, dipindahkan. Kemudian setelah dipindahkan, ini kan wawnya jadi sukun. Nah, karena sebelumnya fathah, ya khaufu, maka wawnya diganti jadi alif. Karena infitahi ma qablaha. Berarti qalb di situ. Qalbul waw alifan. Berarti ada nakal, ada juga qalb. Ada lagi enggak? Ada. Haba, yahabu. Hasilnya apa? Yahyibu. Gitu. Yahyibu. Kemudian harokat yang ada di ya dipindahkan ke ha. Kayak gitu. Yahyabu ya? Yahyabu. Nah, setelah itu setelah dipindahkan jadi yahaibu. Nah, karena harokat sebelumnya fathah, maka ya-nya diganti jadi alif. Yahabu. Oke, itu namanya i'lalnya bin naql dan juga qalb. Gitu. Oke, selesai. Nah, ada juga ilatnya itu bin naql wal qalb wal hadaf. Oke. Ada lagi. 3. Bin naql wal qalb wal hadaf. Seperti itu. Bin naql wal qalb wal hadaf. Di mana? Contohnya di yakhofna. Yakhofna. Ya. Yakhofna aslinya apa? Yakhwafna, betul. Yakhwafna. Yakhwafna. Nah, kemudian pertama kita nakal dulu. Pindahkan harokat waw ke kho-nya. Yaitu jadi yakhaufna gitu. Jadi yakhaufna. Yakhaufna. Nah, kemudian ada iltiqa'us sakinain. Wawnya diganti jadi alif dulu. Enggak diganti jadi alif dulu. Wawnya diganti jadi alif. Kenapa? Karena sebelumnya fathah. Berarti jadi yakhofna. Yakhofna. Nah, ini qalb kayak gitu. Kemudian di sini ternyata alif dan fa sukun. Berarti terjadilah iltiqa'us sakinain, maka harus dibuang. Mana yang dibuang? Alif. Kenapa yang dibuang alif? Karena alif huruf illat, sedangkan fa huruf shahih. Jadilah yakhofna. Nah, itu i'lalnya bin naql wal qalb wal hadaf. Ya, yakhofna hakada. Oke? Nah, itu wa i'laluhuma bin naqli wal qalbi. Kenapa beliau enggak memasukkan i'lal bin naql wal qalb wal hadaf? Ya, itu karena sulit ya, karena materinya. Jadi beliau ini hanya menambahkan bin naql wal qalb itu tanbihan lil mubtadi. Ya, memang untuk menegaskan kepada para mubtadi aja gitu. Tapi kalau kalian baca syarah-syarahnya pasti tadi dijelasin.
bin naql wal qalb wal hadam gitu. Oke, itu selesai ya. Nah, sekarang kalau seandainya yang majhul, ya, yang majhul itu, yang majhul gimana kalau majhul? Apa contohnya? Misalnya yasunu, majhulnya berapa? Yusonu. Aslinya apa? Yuswanu. Nah, kemudian harokat yang ada di waw itu dipindahkan ke shad. Jadi yusawunu. Nah, karena dia karena sebelumnya fathah, maka diganti jadi alif. Jadi yusonu gitu. Yusonu. Oke? Yusonu dan seterusnya. Berarti ilalnya bil apa nih? Bil qalb, bin naql wal qalb. Oke. Dah selesai. Nah, itu poin keberapa tuh udah? Yang kesekian kalinya. Kemudian selanjutnya, wa yadkhulul jazimu 'alal mudhari'i. Gitu. Fayasqutul 'ainu. Gitu. Atau fayasqutul 'aina, maka dia menggugurkan ain fiilnya. Idza sakana ma ba'daha. Gitu. Wa tasbutu idza taharraka ma ba'daha. Ini apa namanya? Ini ya kaidah ya. Pertama materinya dukhulul jazim alal ajwaf. Alal ajwaf. Alal mudhari'il ajwaf. Mudhari' ajwaf. 1. Idza sakana ma ba'dal ain, ya, kalau seandainya setelah ain itu dia sukun, maka hudifat, ya, hudifat ainuhu. Oke, 1. Kemudian 2. Idza taharraka ma ba'daha, ya, fala tuhdzafu. Dah. Pertama, kalau seandainya jadi amil jazim ini masuk ke fi'il mudhari' gitu, yaitu lam. Ya, alal mudhari'. Nah, idza sakana ma ba'daha gitu. Kalau seandainya setelahnya itu sukun, maka ain fi'ilnya itu apa? Di mahdhuf atau dibuang, hudifat. Baik ain fi'ilnya itu waw atau ya, sama aja. Tapi wa idza taharraka ma ba'daha fala tuhdzaf, maka dia tidak dibuang. Contohnya apa? Contohnya nih, lam yasun, lam yasuna, lam yasunu, lam tasun, lam tasuna, lam yasun, lam yasunna, lam tasun, lam tasuna. Nah, lihat, lam yasun itu di mahdhuf. Kenapa di mahdhuf? Karena setelahnya sukun. Lam yasuna, kenapa nggak dibuang wawnya? Karena setelahnya berharokat. Lam yasunu, nah itu nggak dibuang karena berharokat. Lam tasun, lam tasuna, lam yasunna, lam tasun, lam tasuna, lam tasunu, lam tasuni, lam tasuna. Kemudian apa? Lam tasun ya. Lam tasun, lam asun, lam nasun, wahakada. Nah itu. Qiyasu lam yabi' wa lam yabi'a, lam yabi'u wa lam yakhaf. Ya, wa lam yakhaf. Lam yakhafa. Nah itu, lam yakhaf. Kenapa alifnya dibuang? Karena setelahnya
sukun. Lam yakhofa nggak dibuang karena setelahnya berharokat. Ya, lam yakhofu waqis alaihi al-amr. Nah, jadi amr itu dikiaskan, diikutkan kepada fi'il mudhari' nih. Ya. Sama. Fi'il amr kasusnya seperti fi'il mudhari' juga cara mengubahnya gitu. Nah, waqis alaihi al-amru nahu sun gitu. Sun. Jadi aslinya kan yasunu. Ya. Yasunu. Nah, kemudian setelah itu kita mau mengubah dia kemana? Mengubah dia ke fi'il amr. Seperti itu. Pertama, kalau mau mengubah dia ke fi'il amr, kita harus buang huruf mudhari'ahnya dulu. Gitu. Buang huruf mudhari'ahnya. Oke. Buang huruf mudhari'ahnya. Jadi sun gitu. Sun. Sorry, ini dulu. Yasunu. Nah, kemasukan lam jazam. Lam jazam. Jadi lam yasun. Nah, ini bersukun akhirnya karena kemasukan lam. Oke. Nah, setelah itu lihat di sini. Ada dua iltiqa'u sakinain, maka jadi lam yasun. Kayak gitu. Jadi sisa lam yasun. Nah, kemudian kita mengubah ke fi'il amr. Ya udah, buang aja huruf mudhari'ahnya. Itu. Jadi sun, selesai. Jadi fi'il amr itu ngikutin ke fi'il mudhari'. Tinggal membuang Tinggal membuang huruf mudhari'ahnya aja, yaitu lam tasun tadi contohnya. Jangan lam yasun, lam tasun harusnya. Jadi sun mana tadi? Ya, sun, suna, sunu, suni, suna ya. Suna, sunna. Nah itu. Wabit takkid. Nah, sekarang mau pakai takkid. Sunanna, sunani, sununna, suninna gitu. Kenapa dibacanya sununna? Kenapa sununna? Karena untuk menunjukkan bahwa di situ ada waw mukhatabah yang dibuang. Jadi sununna. Kenapa dibacanya suninna? Karena ada ya mukhatabah yang dibuang. Nah, itu udah kita jelasin di pembahasan nun taukid ya. Kemudian sunani, suninna, sunani. Nah, udah ya, selesai. Wabil khafifah bukan di situ? Iya. Sunan. Sunun, sunin. Kok nggak ada alif tasniyah, nggak ada musanna di khafifah? Boleh nggak nun khafifah taukid masuk ke alif tasniyah? Nggak boleh. Kenapa? Karena iltiqa'us sakinain gitu. Wa bi'a bi'u bi'i bi'a bi'na wa khif. Ya. Khif ya. Khif atau khof? Khof. Khofa, khofu, khofi, khofa, khifna. Karena khawifna. Nah, jadi memindahkan harokat yang ada di waw ke khof. Wabit takkid. Kalian di situ khofna ya? Khofna ya? Ya, khofna. Bisa juga khofna. Itu dua, khofna dan juga khifna. Kalau khofna berarti menyesuaikan wazan. Ya. Oke. Wabit takkid bi'anna, bi'ani, bi'unna, bi'inna. Bi'ani, terus bi'nani, oke. Terus wa khofanna, khofani, khofunna, khofin, khofan, khofani, terus khofnani, oke. Ya, di nuskah saya remeng-remeng. Ya, ada orang Bekasi nggak di sini? Nggak ada. Tahu remeng-remeng? Samar-samar ya, remeng-remeng, kagak danta. Oke, selesai ya, itu yang mudhari' dan juga amarnya.
Coba apa namanya? Kamu yang itu. Coba koma itu di apa namanya? Dijadiin fi'il amr. Ke fi'il amr. Enggak, langsung aja. Qum gitu. Enggak tahu. Coba kamu. Ya, koma. Ke fi'il amr. Qum. Ya. Tadi kaidahnya gini. Kalau sesudahnya sukun, maka ain fi'ilnya dibuang. Kalau sesudahnya berharokat, maka ain fi'ilnya tidak dibuang. Maka tadi, kum. Ada nggak wawunya di situ ain fi'ilnya? Nggak ada. Kum langsung. Tapi kalau kuma, nah gitu ya. Ada nggak wawunya? Ada. Kuma, kumu, gitu. Ya, terus kumna, gitu ya. Kumna. Deh, udah selesai ya. Kalau kemasukan nun taukid, kumanna, gitu. Kumani, kumunna, gitu. Kuminna. Nah, dan seterusnya. Hakada. Itu terus dilatih ya. Memang kalau sorof ini ya harus sering-sering di mumarosah gitu. Oke, sekarang kita masuk ke sulasi mazid. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita langsung ke sulasi mazid. Wa mazidus sulasi, ada wawunya nggak di kalian? Nggak ada wawunya? Nggak ada. Oke. Langsung mazidus sulasi gitu ya? Oh. Yang ada wawunya ada nggak? Antum ada wawunya? Cetakan apa itu? Apa? Nurus soba. Terus muhakiknya ada muhakiknya. Siapa? Itu syarihnya, bukan muhakik. Oh, dobatoh. Oh, bukan. Oh iya, beda. Syarahnya saya cari Jurjani ya. Oh iya. Oke. Ya, bagus. Ada wawunya ya? Iya, di asli harusnya ada. Wa mazidus sulasi. Harusnya kalau di asli, nuskhoh aslinya harusnya ada. Jadi wa mazidus sulasi. Karena saya lihat di nuskhoh yang lain itu ya ada wawunya. Wa mazidus sulasi. Karena kalau nggak ada wawunya, itu nggak ada relevansinya guys, nggak sesuai. Apa namanya sama sebelumnya kan kita bahas ini nih, tasrifan dari khofa, ya dari khofa. Lah terus tiba-tiba nggak dikasih waw, mazidus sulasi. Nah karena kita sekarang udah masuk pembahasan baru, harusnya pakai waw. Wa mazidus sulasi. Kita lihat aja tuh di pembahasan sebelumnya. Setiap masuk ke pembahasan baru pasti ada waw, ya kan? Contohnya di sini, kalau nggak waw yaitu fa ini tasola. Nah terus abis itu apa namanya? Wa idza banaitahu. Nah itu pembahasan baru, mabni lil maf'ul dan seterusnya, kecuali kalau emang pembahasannya beda ya dari pembahasan sebelum-sebelumnya, itu nggak pakai waw di kitabnya. Contohnya an-nau usani, ada nggak wawnya di situ? Wan-nau usani. Nggak ada ya. Nanti di pembahasan seterusnya an-nau usalis, ada nggak wawnya? Nggak ada. Kayak gitu. Nah itu dan seterusnya. Maka di sini wa mazidus sulasi al ajwafu la yu'tallu minhu illa, harusnya ya. Ada illanya nggak? Ada illa. Nah di saya nggak ada nuskhohnya ini. Apa namanya? La yu'tallu, harusnya ada illanya. La yu'tallu minhu illa arba'atu abniyatin. Hanya 4 wazan yang terkena jadi huruf illat gitu. Yang terkena jadi huruf illat itu hanya 4 wazan. Ini kita hapus dulu ya. Kita hapus. Hanya ada 4 wazan.
Kalau yang di al-mazid, al-mazidus sulasi ada di 4 wazan. Pertama di al-if'al, di wazan if'al. Kedua di al-infi'al. Ketiga di alif-ti'al. Alif-ti'al. Yang keempat di al-istif'al. Nah ini, mazid sulasi. Mau yang maklum, mau yang majhul, ya semuanya cuma ada di 4 wazan ini aja untuk yang ajwaf. Seperti itu. Nah, la yu'tallu minhu ay minas sulasil ajwaf illa arba'atu abniyatin wa hiya af'ala nahu ajaba. Gitu, ajaba. Ya, ajaba, contoh ajaba aslinya apa? Aslinya apa? Ajwaba. Ajwaba. Ya, ajwaba. Dipindahkan harokat waw ke jim. Ke jim. Jadi ajauba. Ajauba. Nah, karena sebelumnya fathah, maka wawnya diganti jadi alif. Ajaba. Berarti i'lalnya bila apa? Bin naql wal qalab. Karena dipindahin dulu, baru setelah itu diubah. Ada lagi. Apa? Aqoma. Aqoma. Aslinya? Aqwama. Seperti itu. Aqwama. Terus dipindahkan harokat qafnya. Ya, jadi aqawma. Ya, aqawma. Karena sebelumnya fathah, jadi aqoma. Gitu. I'lalnya bin naql wal qalab. Gitu. Kemudian ada al-infi'al. Al-infi'al. Contohnya inqada. Inqada. Ya, inqada aslinya apa? Inqayada. 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 Ya, kemudian apa namanya? Qafnya ini, qaf yang ada di sini itu disalep, diambil dulu harokatnya, dikasih dijadikan sukun. Ya, berarti inqayada gitu. Nah, setelah itu dipindahkan harokat yang ada dia ke qaf. Jadi inqaida. Gitu. Inqaida. Nah, karena sebelumnya fathah, maka diubah ya-nya diganti jadi alif. I'lalnya bila apa berarti? Bin naql wal qalab. Seperti itu. Kemudian alif ti'al. Alif ti'al contohnya apa? Ikhtaro. Ikhtaro. Aslinya apa? Ikhtayaro. Ikhtayaro. Nah ini, ikhtayaro. Kemudian apa namanya? Salap dulu yang ada di taknya. Jadi ikhtayaro. Kayak gitu. Nah, jadi setelah itu harokat yang ada dia dipindahkan ke ta. Jadi ikhtayro. Ikhtayro. Nah, karena sebelumnya fathah jadilah ikhtaro. I'lalnya bila apa? Bin naql wal qalab. Istif'al istaqoma. Istaqoma. Aslinya apa? Istaqwama. Ya, istaqwama. Istaqwama. Kemudian harokat yang ada di waw dipindahkan ke qaf. Kayak gitu. Jadinya istaqawma. Istaqawma. Ya, karena sebelumnya fathah maka wawnya diganti jadi alif. Jadi istaqoma. Seperti itu. Istaqoma. I'lalnya bin naql wal qalab kullu. Semuanya. Mau dia wazan if'al, infi'al, ifti'al dan istif'al, itu i'lalnya bin naql wal qalab. Maka nahu ajaba yujibu ijabatan gitu. Yujibu. Nah, sekarang yujibu. Nah, azan dulu ya.
Udah, oke. Lanjut ya. Sekarang kita ke yujibu. Yujibu aslinya apa? Yujwibu. Oke. Yujwibu. Nah, yujwibu kemudian harokat yang ada di waw dipindahkan ke jim. Jadi yujiwubu. Yujiwubu. Nah, karena sebelumnya kasroh, maka wawnya diubah jadi ya. Jadilah yujibu. Seperti itu. Oke, begitu juga akoma yukimu. Nah, inqoda mudorenya apa? Yan kodu. Aslinya apa? Yan koyidu. Ya, yan koyidu. Yan koyidu. Oke. Nah, kemudian apa namanya? Harokat yang ada dia itu disalep, dibuang. Ini paling identik nih, wazan ini nih. Nah, setelah itu sisa yan koyidu. Karena harokat sebelumnya fathah, maka jadi yan kodu. Hakada, yan kodu. Kemudian ikhtaro yahtaru. Kemudian apa? Aslinya apa? Ifta'ala ta'ilu. Berarti yahtayiru. Ya, tayiru. Oke. Kemudian disalep harokat yang ada di dia, dicabut, diambil. Setelah itu jadi yahtayiru. Nah, karena sebelumnya fathah, maka diubah ya-nya jadi alif. Jadilah yahtaru. Seperti itu. Nah, kemudian istaqoma yastaqimu. Aslinya apa? Yastaqwimu. Yastaqwimu. Kemudian harokat yang ada di waw dipindahkan ke qaf. Itu. Jadi yastaqiwumu. Oke, yastaqiwumu. Nah, karena sebelumnya kasroh di qaf itu, maka diubah jadi ya. I'lalnya apa kalau di sini? Yastaqimu. I'lalnya apa? Di fi'il mudhari' yang wazan istif'al, bin naql wal qalb. Kalau ini bil qalb. Gitu ya. Jadi langsung yakhtar. Enggak ada pindah-pindahan di sini. Kalau yan qadu bil qalb faqat di fi'il mudhari'nya. Kalau ini bil qalb bin naql wal qalb. Jadi fi'il mudhari' yang ada di wazan if'al itu bin naql wal qalb sama kayak madhinya. Kalau di infial dan iftial itu bil qalb faqat. Kalau mudhari' yang istif'al itu bin naql wal qalb. Oke. Sekarang kita masuk ke masdar daripada if'al. Apa masdar daripada ajaba? Ijabatan. Oke. Ijabatan. Aslinya apa? Oke, ijwaban. Oke. Kemudian harokat yang ada di waw dipindahkan ke jim. Jadinya apa? Ijauban. Karena sebelumnya fathah, maka wawnya diganti jadi alif. Jadi Jadi alif ada dua nih. Ijaban. Kayak gitu. Nah, kemudian alifnya ada yang dibuang. Alifnya ada yang dibuang, maka jadi ijabatan. Kayak gitu. Nah, pertanyaannya yang dibuang itu alif yang mana gitu. Alif yang pertama atau yang kedua. Nah, ini khilaf ya antara kalangan para ulama bahwa Sibawaih berpendapat bahwa yang dibuang itu adalah alif yang kedua. Kayak gitu. Alif yang kedua. Kenapa yang dibuang alif yang kedua? Beliau beralasan, alasan pertama beliau, ilatnya. Jadi ntar masing-masing pendapat ini punya dua alasan. Sibawaih mengatakan bahwa alif yang dibuang itu adalah alif yang kedua. Berarti alif masdar ya, bukan alif asli yang hasil dari qalb. Beliau mengatakan seperti itu. Kenapa? Pertama, karena si qol itu sodaro minha atau nasya'a minha, berasal dari dia si qolnya.
Alasan pertama itu. Alasan kedua, alif kedua ini zaidah. Seperti itu. Udah alasannya dua itu aja. Sibawayh mengatakan seperti itu. Makanya ini fa'aula bil hadam. Karena dia zaidah, ya bukan huruf asliyah, maka ya harus dibuang dia. Itu. Sedangkan yang asliyah ya tetap dipertahankan. Itu kalau menurut Sibawayh gitu. Jadi kalau Imam Sibawayh ini berpendapat gimana caranya huruf asli itu tetap bisa bertahan gitu. Meskipun dia sama hurufnya dengan apa? Dengan huruf zaidah. Kan huruf asli itu udah berubah jadi alif. Ya tetap harus kita pertahankan meskipun dia bentuknya alif. Kayak gitu. Nah, tapi kalau pendapat kedua yaitu si Akhfash ya, Akhfash Ausat ini. Beliau berpendapat bahwa yang dibuang itu adalah alif yang pertama gitu. Berarti alif asliyah gitu. Kenapa? Karena kalau alif yang kedua dibuang, nanti unsur masdarnya apa? Hilang. Sedangkan masdar itu munculnya dari mana? Dari alif itu gitu. Dari alif zaidah. Nah itu makanya karena alif yang pertama alif ini udah hasil berubah-ubah nih, udah diubah-ubah, ya udah diubah dan karena dia udah diubah-ubah, ya seharusnya dia dibuang aja udah kayak gitu. Karena udah hasil perubahan, ngapain lagi dia ditetapkan? Udah berubah-ubah kayak gini. Jadi apa? Ya diubah kayak gitu. Ijaban. Karena memang kebiasaan orang Arab seperti itu. Yang dibuang alif yang pertama. Itu menurut Akhfash ya. Ala kulli hal kedua-duanya memiliki pendapat yang kuat ya, kita nggak bisa katakan mana yang shawab gitu, mana yang benar. Yang penting adalah pokoknya masdara ijabatan kayak gitu. Ya, pokoknya ala kulli hal mana yang dibuang ya itu kalian tahu. Akhfash kayak gitu pendapatnya. Sibawayh juga seperti itu pun pendapatnya. Nah, kalau ada yang dibuang berarti kalau mau nggak mau kayak gitu. Setiap ada yang dibuang dalam satu kata mau nggak mau harus ada change yang ada yang menggantikan change player gitu ya. Change huruf gitu, mengganti huruf. Mana yang mengganti? Yang mengganti itu adalah ta. Gitu ya. Ta. Nah, itu namanya ta ut-ta'nis al-mu'awwadhah. Al-mu'awwidhah. Ya, jadi ta ta'nis yang menggantikan alif yang dibuang. Kayak gitu. Nah, makanya di sini dinamakan dengan ta'wil, bukan ta'ul badal. Kenapa? Karena kalau badal, ya kemarin saya jelasin badal ya. Badal itu bedanya dengan iwad. Kalau badal dia menggantikan posisi di mana dia berada. Itu badal. Ya. Apa namanya? Contoh. Di sini ja'a Zaidun akhuka. Ya. Karena akhuka menggantikan posisi Zaid, maka i'rabnya sama, rofa juga. Kayak gitu. Itu badal. Jadi itu posisi badal. Kalau dia posisinya marfu, ya dia harus marfu badalnya. Karena benar-benar menggantikan posisi secara utuh. Itu badal. Tapi kalau iwal, itu nggak mesti apa? Nggak mesti dia berada di posisi itu. Ya, menggantinya. Sekarang kita lihat. Tak iwat, ini apa namanya? Adanya di mana? Di akhir. Sedangkan yang hilang ada di mana? Di tengah, ya, bukan di akhir. Ya, jadi di situ perbedaannya. Ta'iwat itu menggantikan posisi yang kurang, gitu. Ya, jadi pertama ta'iwat itu menggantikan posisi yang kurang. Sedangkan badal itu bukan itu lebih umum daripada iwat. Dia tidak hanya menggantikan posisi yang kurang. Dia juga bisa menggantikan posisi yang masih utuh. Contoh tadi seperti Zaid. Zaid emang ada yang kurang. Zaidal. Itu utuh semua. Gitu. Tapi tetap digantikan oleh akhuka. Nah, beda dengan iwat. Kalau iwat itu yakumu maqama nukson. Dia menggantikan posisi yang kurang. Seperti itu. Nah, makanya iwat itu nggak mesti menggantikan posisi yang dimana dia dibuang tadi. Ta'nisnya harusnya ditaruh di tengah dong. Berarti ijtaban kayak gitu ya. Nah, itu udah ada pertanyaan atau itirat seperti itu sudah terjawab melalui makna daripada iwadun kayak gitu. Oke, itu ya. Jadi ijabatan wastiqomah. Nah, terkadang juga ijabah ya atau terkadang juga ta'nis itu dibuang ketika dia diidhofahkan. Contohnya wa iqamis shalah. Ya, itu di hadis ya. Wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Nah, itu kenapa taknya dibuang, ta'nisnya? Karena mudhof ilaih bimanzilati ta'nis.
Karena mudhof ilaih itu posisinya sama seperti ta'nis. Maka ketika dia sudah diidhofahkan, tidak diperlukan lagi tuh ta'nis. Karena sudah ada mudhof ilaih. Karena kalau mau ada mudhof ilaih, iqamatis sholah misalnya. Boleh nggak? Boleh aja. Kayak gitu. Boleh-boleh aja. Sah-sah aja. Nggak ada kaidah yang mengatakan nggak boleh. Gitu. Cuman nanti kalau kita mau pakai logika, namanya itu tahsilul hasil. Gitu. Jadi tahsilul hasil itu apa? Ini air di botol udah penuh, tapi diisi lagi pakai air. Itu apa? Tahsilul hasil. Udah penuh ngapain diisi lagi? Nah itu tadi kok logikanya seperti itu. Udah ada mudhof ilaih, ngapain ada ta'nis lagi? Ya itu maksud dari tahsilul hasil. Dah. Istiqomatan wanqada inqiyadan gitu. Wahtaro yahtaru ikhtiyaron. Nah, ini beda dengan istiqomatan dan ijabatan. Karena inqada, yanqadu, inqiyadan. Balik lagi ke asalnya dia. Jadi nggak perlu ada yang dikasih tak tanis lagi. Wahtaro yahtaru ikhtiyaron. Oke. Selesai. Nah, itu pembahasan yang mazid sulasi ketika dia dalam posisi maudhi, mudhari, masdar yang maklum madhi dan mudhari'nya. Nah, sekarang yang majhul. Wa idza banaitaha lil maf'ul qulta. Tapi kalau kamu mau mengubah mazid sulasi ya atau banaita arba'at abniyah. Kalau kamu mengubah 4 wazan tadi kepada mabni lil maf'ul, maka bilang apa? Ujiba. Aslinya apa? Ujwiba. Harokat yang ada di waw pindahkan ke jim. Kemudian wawnya menjadi sukun. Karena sebelumnya itu apa? Ujiuba. Jadinya ujiuba. Karena harokat jimnya itu kasroh, maka wawnya diganti jadi ya. Jadinya ujiba. Aqauma. Gimana berarti? Uqwima. Kemudian harokat wawnya dipindahkan ke qaf. Jadi ke fa fiilnya. Jadi uqiwma. Karena kasroh harokat qafnya maka wawnya diganti jadi iya. Jadi uqima. Abaha apa namanya? Kalau mau diubah ke fiil majhul. Aslinya apa? Abiyaha aslinya ya. Abiyaha. Ya, kemudian diubah ke majhul. Jadi ubiyiha. Ya, ubiyiha. Kemudian harokat kasroh yang ada dia dipindahkan ke ba. Jadi ubiha. I'lalnya bil apa ini berarti? Bil qalb bin naqal faqat. Tapi kalau uqima dan juga ujiba itu ilalnya apa? Bin naqal wal qalb. Hakada. Oke. Dah, waqta apa? Ujiba, yujabu aslinya apa? Yujwabu gitu. Nah, yujwabu kemudian harokat yang ada di waw pindahkan ke jim. Jadi yujawbu. Ya karena sebelumnya fathah yaitu jimnya fathah, wawnya sukun, maka wawnya diganti jadi alif. Jadi yujabu. Ya. Yuqamu aslinya apa? Yuqwamu. Yubahu aslinya yubiyahu. Nah, yujabu i'lalnya bil apa? Bin naqal wal qalb. Yubahu bin naqal wal qalb juga. Ya kalau fi'il mudhari' majhul di mazid itu naqal dan qalb. Pasti naqal dan qalb. Kemudian ustuqima. Aslinya apa? Ustuqwima. Ya, ustuqwima. Nah, kemudian harokat yang ada di waw dipindahkan ke qaf. Jadi ustuqiwuma. Nah, setelah itu wawnya diganti jadi ya. I'lalnya bin naqal dan bil qalb. Yustaqamu. Kemudian unquyida. Nah, unquyida. Yunqadu. Unquyida. Nah, unquyida ini aslinya apa? Aslinya apa? Unquyida.
Unqida. Oke, aslinya unqida. Ya, jadi unqida. Unqida aslinya unqida benar. Oh, aslinya unqida. Aslinya unqida. Aslinya apa? Unquida. Unquida. Hah? Unquida. Ya, unquida. Ya, harus nyengir ngucapin ya emang kalau dia kasroh. Unquida. Unquida. Nah, itu. Terus harokat dhammah yang ada di qaf itu disalep, diambil. Gitu, diambil. Kemudian harokat yang ada di ya dipindahin ke qaf. Jadinya apa? Unqida. Nah, itu. Kayak gitu ya. Nah, ini namanya i'lalnya bil apa berarti? Bin naql faqat. Karena huruf ilatnya nggak diganti, nggak diubah. Ya, cuman harokatnya aja yang dipindahin. Saya ulang ya. Aslinya unquyida. Nah, aslinya unquyida. Nah, kemudian harokat dhammah yang ada di fa fiilnya yaitu di qaf itu di apa? Disalb. Ya, diambil dulu. Berarti sukun tuh unquyida gitu. Nah, setelah itu harokat yang ada di ya dipindahkan ke qaf gitu. Jadi apa? Unqida, soro unqida. Udah, itu namanya ilalnya apa? Bin naql aja. Ya, nggak ada, karena huruf ilatnya nggak diubah tuh di ain fiilnya. Kemudian yunqadu, aslinya apa yunqadu? Yunqayadu gitu. Apa? Yunqayadu. Nah, qafnya harokat yang ada di qaf disalep. Diambil harokatnya, kemudian harokat yang ada di ya pindahin ke qaf. Jadi yunqaidu gitu. Nah, karena sebelumnya fathah, maka iya-nya diganti jadi alif. Jadi yunqadu. Nah, itu. I'lalnya bila apa? Bin naql wal qalb gitu. Nah, kemudian ukhtiro. Ya, ikhtiro ya. Ya, ikhtiro. Aslinya apa? Uhtuyiro gitu. Uhtuyiro. Uhtuyiro. Ya. Kemudian harokat yang ada di ta, apa? Disalep, diambil. Ya, disalep, bukan dikasih balsem, bukan. Salep, bukan salep counterpen. Ya. Disalep. Nah, kemudian harokat kasroh yang ada dia di ain fiilnya itu dipindahkan ke mana? Ke ta. Gitu. Jadinya ikhtiro. Nah, hamzah wasol itu ngikutin harokat setelahnya tuh, setelah fa fiilnya. Setelah fa fiil sebelumnya apa? Tuyiro. Berarti hamzah wasolnya ukhtuyiro. Kayak gitu. Karena sesudah hamzah wasol itu taknya kasroh jadi tiro, jadi ikhtiro. Nah, itu ngikut ya, hamzah wasol itu ngikut ya. Oke. Jadi ikhtiro gitu, ikhtiro. Berarti ilalnya bila apa? Bin naql gitu. Karena cuma memindahkan harokat aja, memindahkan harokat yang ada dia tuh. Yuhtaru. Nah, itu yuhtaru. Aslinya apa? Yuhtayaru. Nah, itu yuhtayaru. Nah, kemudian harokat yang ada di ta disalep, diambil dulu harokatnya. Ya, setelah itu ya yang ada yang berharokat fathah dipindahkan ke ta. Jadinya apa? Yuhtairu gitu. Yuhtairu. Karena iya-nya sukun dan sebelumnya harokat fathah, maka iya-nya diganti jadi alif. I'lalnya bila apa? Bin naql wal qalb gitu. Nah, itu selesai kalau yang untuk mudhari'. Kemudian wal amru. Sekarang kita wal amru. Sebentar. Ini bacanya wal amru apa wal amro di situ? Wal amru ya. Wal amru. Wal amru minha. Nah, sekarang amr daripada minha ai min arbaati abniyah, dari 4 wazan itu ya, contohnya adalah ajib. Gitu. Ajib. Ajiba, ajibu, ajibi, ajibna. Nah,
Sekarang kita mau mengubah apa namanya? Kita mau mengubah dia ke fi'il amr. Contoh, berarti kita kan cara mengubah fi'il amr itu sebelumnya kita bentuk mudhoreknya dulu. Tujibu. Tuji apa? Tujibu. Oke. Setelah itu kita masukkan dia apa? Kita masukkan dia jazim dulu. Jazim. Lam tujib. Lam tujib. Nah, karena iltiqo sakinain, ya, karena iltiqo sakinain, maka ya-nya dibuang. Maka jadilah lam tujib. Lam tujib. Oke. Tujib. Nah, sekarang kita mengubah dia ke fi'il amr. Tujib itu huruf mudhora'ahnya dibuang. Selesai. Berarti jadi jib gitu. Jib. Nah, fi'il mudhora'nya, huruf mudhora'ahnya dibuang, kemudian kita mengembalikan wazan apa? Hamzah aslinya, hamzah wazan sulasi mazidnya, yaitu apa? Alif. Jadi ajib, kayak gitu. Nah, itu apa namanya? Cara mengubah fi'il amr yang ada di wazan af'ala. Jadi pertama fi'il mudhora'nya dulu di apa? Disukunkan atau masukkan jazim dulu. Lalu setelah itu karena dia bertemu dua sukun nih, karena harokat akhirnya kemasukan jazim, maka ya-nya dibuang. Jadi lam tujib. Setelah itu apa namanya? Buang huruf mudhora'ahnya, lalu kembalikan hamzah tambahannya. Huruf tambahannya kembalikan jadi ajib seperti itu. Jib jadi ajib. Untuk apa? Untuk membedakan antara sulasi mujarrad dan juga sulasi mazid. Karena kalau secara kiasi ada juga bisa fi'il amr kita bilang wajaba yajibu jib gitu. Dah. Jadi ajib. Oke, kemudian apa? Wahtaro mana tadi? Ajiba, ajibu, ajibi apa? Ajib, ajib. Nah, kemarin wastaqim. Istaqima aslinya apa? Istaqwim gitu ya. Istaqwim. Nah, itu juga istaqim. Nah, istaqim kalau mau ngubah ke fi'il amr, kita masukin dulu dia ke jazim. Lam tastaqim. Lam tastaqim. Oke, tastaqim. Selesai. Kemudian lam tastaqim. Lam tastaqim. Nah, karena di sini ada iltiqa'us sakinain antara ya ilatnya dengan mim yang ada di akhir, karena dia sukun kemasukan lam jazim, maka dibuang huruf ilatnya, yaitu jadilah lam tastaqim. Lam tastaqim. Kemudian dia mau kita ubah ke fi'il amr, maka buanglah tak mudhora'ahnya. Jadi staqim. Karena dia sukun, ya, karena dia sukun, nggak boleh kita memulai kalimat itu dengan sukun, maka kembalikan lagi alif tambahannya, yaitu atau hamzah wasolnya. Jadi istaqim, kayak gitu. Jadi istaqim. Nah, begitu juga apa? Inqad, ya. Inqad. Inqada, inqadu. Aslinya kalau mau kita ubah ke fi'il amr gimana? Lam tanqid. Hasilnya itu tuh ada ya-nya. Lam tanqid atau lam tanqod. Ya, lam tanqod lah, kita udah dijadikan dia i'lal bil qalbnya. Lam tanqod. Nah, karena bertemu dua sukun, maka alif yang ada di ain fi'ilnya itu dibuang. Jadi lam tan apa? Lam tanqod. Kayak gitu. Lam tanqod. Nah, setelah itu buanglah huruf mudhora'ahnya. Kemudian kembalikan lagi hamzah wasol, jadi inqad gitu. Kemudian ikhtar juga seperti itu. Apa namanya? Ikhtaro. Dah. Selesai ya? Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada, kita masuk ke pembahasan baru lagi. Baik. Di sini ada dari
Oh iya. Jam berapa? Oh sekarang banget. Iya, 1:30. Oh 1:30. Tamam. Oke, ya udah kita selesaikan aja ya. Pertemuan kali ini insyaallah kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Wallahu alam bis shawab. Allahumma sholli afdhalas sholatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka